Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahim, KMMI asal dari Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan pada tugas final project, yaitu studi kasus Netflix. Oke, selanjutnya. Yang pertama yaitu profil organisasi Netflix. Di sini profil perusahaan Netflix yaitu Netflix merupakan jaringan televisi internet di dunia dengan lebih dari 36 juta pelanggan yang tersebar di penjuruan dari 40 negara di seluruh dunia. Selanjutnya, profil perusahaan Netflix yaitu nama perusahaannya Netflix Inc, industrinya yaitu media, berdiri sejak 29 Agustus tahun 1997. Alamat perusahaannya yaitu 100 Winchester Circle Los Gatos CA 95032 United States. Nama domainnya yaitu https://www.netflix.com. Karyawannya berjumlah 9.400, pengguna langganan berjumlah 169 juta. Sejarah perusahaan Netflix. Sejarah perusahaan Netflix didirikan oleh Mark Randolph dan Reed Hastings. Netflix pertama kali diluncurkan di situsnya pada tanggal 14 April tahun 1998 dengan memperkerjakan 30 karyawan. Pada saat itu terdapat sekitar 925 film yang siap disewa secara online, yakni sekitar 40.000 tiap sewa serta biaya kirim sekitar 20.000. Konsep langganannya secara bulanan. Selanjutnya diterapkan pada bulan September 1999. Jadi konsep langganan secara bulanan yaitu diterapkan pada tahun 1999 bulan September. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan arsitektur sistem informasi pada Netflix. Yang pertama yaitu application communication diagram pada Netflix. Di sini simbol application communication diagram. Terdapat simbol proses komponen, entity komponen, interface, aktor, database, dan integrasi aplikasi. Selanjutnya, contoh di sini merupakan contoh aplikasi communication diagram pada Netflix. Yang pertama di sini terdapat klien. Klien di sini merupakan aktor. Alurnya yaitu ke Netflix homepage. Ini merupakan interface. Di sini terdapat dua aliran atau dua alur. Yang pertama aliran web movie, yaitu terdapat proses komponen yakni checking subscription atau mengecek langganan, lalu aluran yang selanjutnya subscribe langganan movie, lalu setelah itu mengakses pada database movie database. Aluran yang selanjutnya yakni subscribe yang artinya langganan prabayar. Sini ada choose pack. Lalu pembayaran secara gimana pada aliran ini, yaitu yang pertama proses komponen. Terdapat subscription payment yang artinya langganan berbayar.
Lalu alurannya selanjutnya yakni payment method, credit card, payment method, GoPay, Flow, Gojek. Yang artinya di sini menunjukkan pembayaran secara gimana, pembayaran secara apa. Di sini terdapat ada pembayaran secara credit card dan pembayaran secara GoPay. Lalu ada juga lewat aplikasi yaitu Gojek. Setelah itu subscribe payment alurnya ke selanjutnya update subscribe. Di sini terdapat akun mengupdate subscribe. Setelah itu mengakses akun pada database akun. Lanjut pada diagram selanjutnya yaitu application migration diagram pada Netflix. Di sini simbol-simbol application migration diagram pada Netflix yakni migration application, entity komponen, application komponen, proses komponen, dan integration aplikasi. Selanjutnya, contoh pada application migration diagram pada Netflix ada tiga migration application pada Netflix di sini. Yang pertama migration application yang pertama terdapat komponen aplikasi. Yang pertama ada komponen aplikasi akun manager, yang kedua ada order manager. Di sini migration application yang kedua ini terdapat ada komponen entity komponen yaitu akun, proses komponen yaitu subscription payment, selanjutnya proses komponen yaitu checking subscription, dan entity komponen terdapat ada movie. Selanjutnya migration yang ketiga ada entity komponen yaitu akun, yaitu yang diagram proses komponen yaitu subscription payment fee 2, GoPay, checking subscription, dan movie. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu pertama migration aplikasi. Di sini ada akun manager. Akun manager itu migrasi ke akun, lalu akun manager migrasi ke subscription payment. Artinya akun manager ini migrasi ke langganan berbayar. Langganan berbayar. Selanjutnya ada order manager komponen. Di sini migrasi ke checking subscription dan migrasi ke movie. Artinya order manager ini artinya mengecek langganan dan movie. Lalu di sini terdapat subscription payment yang artinya langganan berbayar. Yang dijelaskan yaitu migrasi ke subscription payment V2 dan langganan berbayar ini melewati GoPay. Selanjutnya ada application end user location diagram dan Netflix. Simbol pada application end user location diagram ini terdapat ada headquarter location, set location, aktor internal, application, dan interaction komponen. Contoh pada application and user location diagram pada kasus Netflix. Ini tempatnya yaitu di Los Gatos, California, United States. Terdapat di sini ada Gojek, Netflix Homepage, akun manager, invoicing officer. Artinya di sini Gojek. Ini Gojek artinya aplikasi Gojek ini mengalur ke invoicing office.
artinya kantor pusat. Lalu interaksi komponen yaitu Netflix Homepage berinteraksi ke aktor internal, ke akun manajer. Nah, di sini yang dibawa ada 3 macam. Di sini merupakan lokasi pada lokasi diagram Netflix, maksudnya itu lokasi Netflix. Ada lokasi di lantai 14 Tower Mariana One, Singapura, Sydney, Australia, terus Amsterdam, Belanda. Ada 3 lokasi di sini. Sama juga sini ada Netflix Homepage berinteraksi ke akun manajer, dan Netflix Homepage berinteraksi ke akun manajer di Australia, dan Netflix Homepage yang di Amsterdam, Belanda berinteraksi ke akun manajer. Lanjut diagram selanjutnya yaitu sistem use case diagram pada Netflix. Simbol-simbolnya yaitu external actor, internal actor, use case, entity component. Di sini contoh sistem use case diagram pada Netflix, yakni terdapat ada external actor, internal actor, use case, dan entity component. Di sini entity komponen terdapat ada movie, checking subscription, akun, subscription, payment. Dan use case-nya itu watch movie, update subscription, cancel subscription, dan payment method. Lalu external aktornya yaitu client, internal aktornya yaitu akun manager, dan invoicing officer atau kantor pusat. Di sini klien mengalur ke watch movie. Lalu klien itu mengalur ke update subscription. Kemudian klien meng-cancel subscription. Lalu klien juga mengalur ke payment method. Lalu lanjutnya yaitu akun manager. Akun manager mengalur ke update subscription. Akun manager mengalur ke cancel subscription. Kemudian invoicing officer atau kantor pusatnya yaitu mengalur ke payment method. Selanjutnya movie. Movie ini merelasikan ke watch movie, checking subscription atau mengecek langganan yaitu merelasikan ke watch movie. Kemudian akun di sini merelasikan ke update subscription, lalu merelasikan ke cancel subscription, kemudian ke merelasikan payment method. Kemudian entity selanjutnya subscription payment, langganan prabayar, yaitu merelasikan payment method. Lanjut diagram selanjutnya yaitu proses sistem relation diagram pada Netflix. Di sini simbol proses sistem relation diagram pada Netflix terdapat ada business proses, interaction aplikasi, proses komponen, dan interface komponen. Contoh dari proses sistem relation diagram pada Netflix. Yang di sini terdapat ada payment method dan GoPay. Ini maksudnya yaitu aplikasi GoPay merelasikan pada payment method, artinya merelasikan pembayaran secara gimana. Ini termasuk komponen business process. Lalu selanjutnya ada interface komponen, yakni ada Netflix website. Di sini Netflix website mengakses pada subscription payment, yakni proses komponennya. Artinya subscription payment ini langganan prabayar mengakses. Si Netflix website ini mengakses
langganan berbayar. Selanjutnya yaitu subscriptions merelasikan ke subscriptions business dan subscription payment merelasikan ke subscription business. Diagram yang selanjutnya enterprise manageability diagram pada Netflix. Ini terdapat simbol-simbol enterprise manageability diagram, yakni proses komponen, interface komponen, entity komponen, dan integration aplikasi. Contoh dari enterprise manageability diagram pada Netflix. Di sini terdapat ada interface komponen, yakni Netflix. Nah, kemudian ada dua alur. Ada GUI subscription dan juga ada GUI subscription. Yang pertama yaitu GUI subscription, ada artinya langganan berbayarnya. Di sini dijelaskan ada subscription payment, artinya langganan berbayar lalu mengalir ke langganan berbayar secara kredit card. Jadi kasus pertama yaitu langganan prabayar ini dibayar secara atau pembayarannya secara kredit card. Bisa jadi bisa juga. Kemudian aluran yang kedua yaitu langganan berbayar. Nah, di sini langganan berbayar yang kedua di sini ada aluran yaitu payment method yaitu secara kredit card, dan ada juga pembayaran secara GoPay dan ada juga secara Gojek. Ini dapat pada aplikasi Gojek. Selanjutnya data arsitektur pada Netflix. Yang pertama itu logical data diagram pada Netflix. Di sini simbol-simbol logical data diagram. Ada atribut, proses, dan persistent komponen, dan ada juga association. Contoh dari logical data diagram Netflix. Di sini terdapat ada 5 persistent komponen. Ada client, subject payment, GoPay, movie, dan credit card. Yang pertama yaitu persistent komponen. Yang pertama ini terdapat ada atribut movie name yang namakan string, yaitu description string dan duration string, kategori string, movie integer. Prosesnya yaitu movie list, secara movie list. Nah, selanjutnya aluran yang selanjutnya, proses selanjutnya yaitu watch movie. Sini terdapat ada persistent komponen yaitu client. Terdapat atribut-atribut yakni nama, string, email string, password string, nomor HP string, tanggal lahir string, subscription string, subscription type string, subscription date string, dan credit card integer. Selanjutnya ada subscription payment, langganan berbayar. Ada atributnya, ada paket tipe string, total nama client string, payment method string. Sini di prosesnya yaitu order, receive fee. Lanjut ke sini subscription payment, langganan berbayar. Langganan pembayarannya itu secara order melewati GoPay. Atributnya yaitu nomor HP string. Kemudian proses selanjutnya yaitu secara order. Cara pembayarannya yaitu credit card. Di sini credit card ada atributnya yaitu number, to string, CVV integer, dan expired data string.
Diagram yang selanjutnya yaitu data dissemination diagram pada Netflix. Simbol-simbol terdapat pada dissemination diagram adalah interface komponen, proses komponen, entity komponen, dan database. Contoh dari data dissemination diagram Netflix yakni terdapat ada di sini ada terdapat pada komponen interface yakni Netflix Homepage dan Pushpage Page. Yang artinya Netflix Homepage mengakses checking subscription. Yang artinya si Netflix Homepage ini mengakses data-data langganan. Selanjutnya yaitu aliran yang selanjutnya ini mengakses movie. Setelah itu mengakses database, movie database. Ini terdapat ada atribut movie name, durasi, dan genre. Nah, selanjutnya yaitu Netflix Homepage mengakses Pushpage Page. Ini mengakses ke subscription payment, langganan pembayarannya, yakni mengakses ke akun. Setelah itu langganan mengecek langganan mengakses ke Pushpage Page. Nah, setelah itu mengecek langganan mengakses ke akun. Sini akun alurnya ke mengakses ke akun database. Terdapat atribut yakni full name, email, subscription date. Diagram selanjutnya yaitu data security diagram. Di sini terdapat pada simbol-simbol data security diagram yakni entity komponen dan internal aktor dan external aktor. Sini terdapat contoh data security diagram pada kasus Netflix. Nah, terdapat ada internal aktor yakni akun manager, invoicing officer atau disebut kantor pusat. Lalu di sini ada entity komponen yaitu movies, credit card, subscription payment, GoPay, dan internal aktornya yaitu kebalik. Ini external aktornya yaitu klien. Mohon maaf, kebalik. Ini merupakan internal aktor, akun manager, dan invoicing officer. Nah, artinya akun manager mengalur ke credit card, kemudian akun manager mengalur ke subscription payment, langganan pembayaran. Lalu kantor pusat mengalur ke GoPay. Ini selanjutnya yaitu external aktornya. Ini mengalur ke movie, lalu ke credit card, kemudian mengalir ke subscription payment, lalu kemudian ke GoPay. Diagram selanjutnya yakni data migration pada Netflix. Terdapat simbol data migration diagram yakni entity komponen, atribut komponen, migration entity. Contoh data migration diagram Netflix. Ini terdapat ada entity komponen, kemudian terdapat ada migration entity, ada movie, series, dan kategori. Di sini entity komponennya yaitu movie. Terdapat ada atribut komponen, terdapat ada movie nama,
atau nama movie, kategorinya apa. Lalu memigrasi ke movie, ke movies. Lalu kemudian migrasi ke series. Lalu migrasi ke kategori. Selanjutnya service data pada Netflix. Simbol-simbol service data pada Netflix diantaranya ada atribut, proses, persisten komponen, dan asosiasian. Contoh dari service data diagram pada Netflix. Ini terdapat ada persisten komponen ada 6 macam. Yang pertama ada client, subscription payment, purchasing references, credit card, payment references, dan copay. Yang pertama yaitu client. Client terdapat ada atributnya, yaitu ada atribut nama, email, password, nomor HP, tanggal lahir, subscription type, subscription date, credit card. Lalu subscription payment, ada PAXKG type, total, client name, payment method. Kemudian ada package references, ada package nama, dan price. Selanjutnya di sini ada semacam proses subscription payment reference. Artinya pelanggan cara pembayarannya secara gimana. Nah, di sini ada payment referensi. Terdapat atribut ada name payment string dan client ID. Lalu mengalir ke memproses ke payment referensi, artinya cara pembayarannya yaitu secara GoPay. Di sini atributnya itu nomor HP. Kemudian cara pembayarannya itu secara credit card. Di sini ada atribut card number, CVV, experience date. Lalu selanjutnya ada pada arsitektur teknologi. Nah, yang pertama ada environment and location diagram pada Netflix. Di sini terdapat pada simbol environment and location diagram. Yang pertama yaitu ada headquarter location, set location, work location, dan application, kemudian interaction komponen. Nah, contoh dari environment and location diagram pada Netflix. Ini tempatnya yaitu di Los Gatos, California, United States. Ini ada stasiun kerjanya. Nah, di sini terdapat ada stasiun kerjanya ada dua macam. Yang pertama AWS VPC server dan Linux server. Nah, yang pertama pada Linux server itu dulu. Nah, terdapat ada aplikasi Gojek. Kemudian stasiun kerjanya pada AWS VPC servernya itu terdapat ada Netflix Compact. Nah, di sini terdapat ada lokasi-lokasi, ada 3 lokasi. Yang pertama yaitu stasiun kerja yang pertama lokasi di lantai 14 Tower Mariana One Singapura. Kemudian stasiun kerja pada lokasi di Sydney Australia. Yang ketiga ada stasiun kerjanya di lokasi Amsterdam Belanda. Diagram selanjutnya yaitu processing diagram pada Netflix. Simbol-simbol di sini, simbol-simbol pada processing diagram, diantaranya ada utility komponen, interaction komponen, proses komponen, dan entity komponen. Contoh dari processing diagram pada Netflix. Di sini terdapat ada web server. Web server ini terdapat ada interaksi, yaitu ada Netflix Homepage.
Sini alurnya ada dua alur. Yang pertama web service dan web service. Nah, yang pertama yaitu alur web service, itu ada Amazon Kinesis Data Streams. Artinya data-data Amazon pada stream. Nah, ini terdapat ada movie. Nah, diperkirakan dideskripsikan ada 100.000 request per second. Alur yang kedua yaitu web service ada di Amazon EC2 instansi. Ini terdapat ada spek. Nah, sini ada komponen-komponen yaitu komponen client, komponen akun, dan komponen subscription payment, check-in subscription payment. Nah, yang pertama yaitu klien. Klien ini bekerja di klien ada proses komponen yaitu subscription payment, artinya langganan pembayaran. Kemudian akun di sini ada proses komponen yaitu mengecek langganan. Selanjutnya diagram selanjutnya adalah network computing hardware diagram pada Netflix. Di sini simbol-simbol terdapat ada network computing hardware diagram, diantaranya ada utility komponen, entity komponen, interaction komponen, database application komponen, workstation, application, aktor eksternal. Ini merupakan contoh dari network computing hardware diagram Netflix. Nah, yang pertama ada stasiun kerjanya yaitu ada 3 eksternal aktor. Yang pertama invoicing officer atau kantor pusat. Yang kedua ada klien, dan yang ketiga ada akun manager. Di sini stasiun kerjanya ada 2 alur, ada LAN dan HTTPS. Sini ada yang pertama yaitu LAN. Ini stasiun kerjanya yaitu berupa Linux server. Ada aplikasi Gojek dan Gojek Payment Repository. Kemudian alur HTTPS secara internet. Itu ada stasiun kerjanya yaitu ada stasiun yang namanya AWS VPC server. Di sini terdapat ada Amazon Kinesis Data Streams web server dan Amazon EC2 instansi. Yang pertama yaitu web server, ada Netflix homepage, ngalur ke Amazon EC2 yaitu push to spec yang artinya ada klien, proses komponennya yaitu langganan pembayaran, yang ada juga akun. Di sini prosesnya mengecek langganan. Setelah itu akun database di deskripsi Amazon RDS SQL Server secara Amazon RDS SQL Server. Lalu di sini ada Amazon Kinesis Data Stream yaitu movie ke movie database secara description Amazon S3. Kemudian terima kasih. Sebelumnya terima kasih pada presentasi saya tugas final project pada kasus Netflix. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.